Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Nabawiyah, mahasiswi STKIP Setiabudi semester 4 PG PAUD. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Yaya Ruhiyah MPD. Pentingnya stimulasi tumbuh kembang anak. Kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah dan ibu, sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologis, dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa Golden Age. Pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari usia 0 sampai 5 tahun. Masa ini sering juga disebut sebagai fase Golden Age. Golden Age merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelainan. Pemantauan tumbuh kembang anak meliputi pemantauan dari aspek fisik, psikologi, dan sosial sedini mungkin. Pemantauan dapat dilakukan oleh orang tua. Istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan, aturan besar jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat atau gram atau kilogram, satuan panjang seperti sentimeter atau meter, umur dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Perkembangan atau development adalah pertumbuhan kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensi sel-sel jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Pertumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur, dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Pertumbuhan otak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sesudah lahir, kegiatan otak dipengaruhi dan tergantung pada kegiatan sel saraf dan cabang-cabangnya dalam membentuk sambungan antar sel saraf. Stimulasi yang diberikan sejak dini agar mempengaruhi perkembangan otak. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan semakin banyak. Anak perlu mendapat lingkungan yang merangsang pertumbuhan otak dan selalu mendapatkan stimulasi psikososial. Stimulasi sosial secara mudah dapat diberikan dengan cara sentuhan dan mengajak anak bermain. Apabila hal tersebut tidak diperoleh anak, maka anak dapat mengalami berbagai penyimpangan perilaku. Seperti penyimpangan perilaku adalah hilangnya citra diri, rendah diri, penakut, tidak mandiri, atau sebaliknya, anak menjadi agresif dan tidak mempunyai rasa malu. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. 1. Stimulasi sangat membantu dalam menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dalam perkembangannya. Stimulasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Stimulasi tersebut dapat berupa kehangatan dan cinta tulus yang diberikan orang tua
Selain itu, orang tua dapat memberikan pengalaman langsung dengan menggunakan panca inderanya, seperti penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman. Interaksi anak dan orang tua melalui sentuhan, pelukan, senyuman, nyanyian, dan mendengarkan dengan penuh perhatian juga merupakan bentuk stimulasi secara dini. Mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak manusia mempunyai dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua belahan otak tersebut mempunyai fungsi dalam proses berpikir. Otak kiri mempunyai kemampuan dalam mengatur proses berpikir, analitis dan logis, fungsi bahasa, serta kemampuan sains dan matematika. Otak kanan, bagian ini mengambil peran dalam mengatur proses berpikir global dan lebih mengutamakan intuisi. Selain itu, kemampuan seni, musik, dan kreativitas juga dikendalikan oleh otak kanan. Berikut ini adalah ciri-ciri anak yang didominasi oleh salah satu belahan otak. Menurut John Friedman dan Utami Munandar, otak kanan yaitu senang belajar kelompok, terus tidak senang duduk dan kurang giat belajar, senang bergerak, memegang, menyentuh, dan mengerjakan suatu. Prestasi di sekolah tidak cemerlang. Lanjut, menyenangi cahaya yang tidak cemerlang. Sedangkan otak kiri senang belajar sendiri, mandiri, gigih, keras hati, duduk tenang ketika belajar, serta prestasi di sekolah baik dan senang pengajaran formal. Demikian pemaparan dari saya, dan tidak lupa juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang serta STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.